Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik baru 2020-2021, Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Campaka. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS walaupun berada di rumah. Sebelum menyampaikan materi, perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu yaitu Cucu Nurhayati SPD. Ibu mengajar mata pelajaran IPS dan sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang kurikulum. Pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi. Kurikulum 2013 tidak hanya menekankan kepada penguasaan kompetensi siswa, melainkan juga pembentukan karakter sesuai dengan kompetensi inti atau KI yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti terdiri dari 4. 1. Kompetensi inti 1 atau KI 1 merupakan kompetensi inti sikap spiritual. 2. Kompetensi inti 2 atau KI 2 merupakan kompetensi inti sikap sosial. 3. Kompetensi inti 3 atau disebut KI 3 merupakan kompetensi inti pengetahuan. 4. Kompetensi inti 4 atau KI 4 merupakan kompetensi inti keterampilan. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Adapun aspek penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu yang pertama, pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Dan jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. 2. Keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. 3. Sikap dan perilaku.
Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Kurikulum dalam masa pandemi COVID-19. Dalam masa darurat akibat pandemi COVID-19, pembelajaran tidak harus dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, tetapi dapat dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran jarak jauh, baik secara daring atau online maupun luring atau offline. Pembelajaran secara daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet, misalnya dengan HP Android, baik melalui WA atau aplikasi lainnya seperti Google Classroom, Google Formulir, video pembelajaran, dan sebagainya. Pembelajaran luring atau offline merupakan pembelajaran yang dilakukan di luar tatap muka oleh guru dan peserta didik. Misalnya, guru memberikan tugas hard copy atau berupa fotokopi materi dan tugas lainnya kepada peserta didik untuk dilaksanakan di luar sekolah. Pembelajaran jarak jauh tidak menuntut ketuntasan kurikulum, tetapi lebih menekankan pada motivasi belajar siswa agar imun atau kekebalan tubuh tetap terjaga. Sekian, belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, sering mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker saat bepergian. Mungkin yang Ibu sampaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.